Selamat malam. Mantap, Pratito Wibowo. Halo Bang. Sorry nih, gue kayaknya wifi di rumah gue lagi ngaco deh. Akhirnya gue pakai handphone nih. Oh, oke. Gimana Bang, WFH Bang? Menyenangkan aja. Pokoknya Sudah. gue yang Apa? yang nggak enak dari apa namanya karantina di rumah ini adalah nggak bisa main bola aja. Sisanya sih sejauh ini Aman. alhamdulillah aja. Yoi. Ini kita Udah. udah nyambung di YouTube emang. Udah. Langsung. Coba gue cek YouTube lo apa? Pratito Wibowo. Pratito Wibowo. Oke, yuk. Let's go. Udah. Ngobrol apa kita? Gue sebenarnya penasaran sama, Oh iya benar. ya kan? Yuk. Gue penasaran sama kenapa lo bikin Lila? Kan gue udah gue jelasin sebenarnya Di mana? bahwa apa namanya? Gue bikin Lila tadinya cuma pengen nyari hiburan buat diri gue sendiri aja, pengen dibikin ketawa sama orang. Oke. Tapi terus ketika gue tayangin untuk pertama kali, bukan cuma gue terhibur, ternyata yang nonton ikut ketawa. Terus gue pikir karena yang nonton ketawa, gue ketawa, peserta happy, gue lanjutin. Terus gue bilang aja, pokoknya selama PSBB, gue bakal temenin lu. Terus tiba-tiba PSBB nggak kelar-kelar, jadi aja gue lanjut sampai sekarang. Itu berarti lo nggak nyangka bakal sampai 2 bulan begini? Sama sekali nggak nyangka, tapi gue udah janji kan, gue harus komitmen dengan janji gue bilang selama lockdown gue mau menghibur, dan mungkin ini juga cara gue untuk bikin orang betah ya, karena lu bisa bayangin nggak sih, lu nggak punya tontonan gitu, nggak bisa nonton bola, nggak bisa nonton apa-apa ya, gue sediakan hiburan aja, jadi gue konsisten setiap hari bikin beginian. Dan gue melihat lo adalah orang pertama yang melakukan ini. Kemudian lo Masa? Iya, serius. Lo orang pertama di masa PSBB yang melakukan hal ini. Lo akhirnya diikutin sama Pak Ganjar, diikutin sama Stand Up Indo, diikutin sama Bari, sama siapa? Satu lagi, David ya? David ya. Nah, dan banyak yang melakukan live IG, dan akhirnya banyak yang melakukan live streaming session untuk hiburan di masa PSBB. Dan pertanyaan gue yang itu adalah bisnis lo ini bertahan untuk masa PSBB ini gimana Bang? Gue penasaran sih sama itu. Maksudnya dengan lo membagi-bagikan tiket Konvoy Demunoi dan digital download, apakah itu bagian dari strategi atau memang udah kepalang tanggung aja, udah terlanjur ngomong gitu? Yang mesti dipahami adalah bisnis gue kan, jadi gue punya kantor memang, dan kantor gue ini kan ada 3 bisnis unit. Bisnis unit itu ada Komika Management, itu adalah talent management. Kemudian ada Komika Entertainment, itu adalah promotor acara stand up. Kemudian ada komika.id, itu adalah platform stand up comedy digital. Nah, di antara 3 unit bisnis gue, yang justru kinerjanya itu yang comika.id. Karena seperti bisa dibayangkan, orang ketika lagi di lockdown, lagi PSBB, lagi nggak bisa ngapa-ngapain, pengennya nyari hiburan. Yang gue nggak perkirakan adalah, bahkan ketika harga produknya mahal, kayak Hiduplah Indonesia Maya, ternyata mereka tetap bersedia beli. Statistik penjualannya digital download Hiduplah Indonesia Maya, itu cuma beda tipis dengan Pragiwaksono tahun lalu ketika lagi nggak ada corona. Iya, nggak ada PSBB, nggak ada corona, lebih tepatnya orang kan asumsinya ketika lagi corona, duit lagi ditahan nih, makanya mereka nggak melakukan pembelanjaan, makanya banyak bisnis yang goyang. Yeah. Tapi di gua, walaupun harganya lebih mahal, dan lebih mahalnya 100.000 loh bedanya. Terakhir kan gua Pragiwaksono itu kan 200.000, yang ini 300.000, beda 100.000, tapi penjualannya nggak terlalu jauh. Nah, jadi kelihatannya saking orang suntuk banget atau mungkin stres,
mereka bersedia bayar mahal untuk ini. Jadi si Komika.id aman lah, dia jalan terus. Bahkan kemarin gue bisa ngobrol sama direkturnya si Comika.id, gue nanya nih dengan kondisi seperti ini, kantor bisa bertahan sampai kapan? Bisa sampai Desember, kata gue. Ya alhamdulillah, berarti ada. Nah di satu lagi yang si Komika manajemen dan Komika promotor, nah ini emang rada struggling harus diakuin, karena kebanyakan talent gue kan stand up comedian butuh panggung. Nah ini berarti talent gue sebaiknya tidak menunggu keadaan berbalik seperti dulu, mending ambil inisiatif untuk menyesuaikan diri. Dan itulah yang terjadi sekarang. Dalam konteks gue pribadi, gue sebagai talent di bawah talent management tersebut, bagian gue dari penyesuaiannya adalah dengan memperkuat aset gue, aset Instagram, aset Twitter, aset YouTube, aset TikTok. TikTok gue rutinin. TikTok? Terus TikTok dong. Oke, gue belum main TikTok sekarang. Nanti gue lihat. Iya, TikTok itu adalah anjurannya Gary Vaynerchuk. TikTok itu kan selalu diasumsikan sebagai platform yang alay banget, tapi semua platform ketika masih awal juga isinya alay-alay. Lama-lama diisi sama orang-orang yang tidak alay gitu, dan itu yang terjadi di TikTok. Dan gue nggak mau terlambat masuk ke TikTok seperti gue terlambat masuk ke Instagram. Jadi gue masuk dari sekarang. Dan itulah yang gue lakukan. Jadi gue mencoba untuk memperkuat aset gue di Instagram, di Twitter, di YouTube. YouTube gue masih ngupload video setiap hari. Instagram gue mulai bikin keramaian, Lila salah satunya. Terus gue bikin video-video kolaborasi yang lucu-lucu. Terus bikin hashtag Panji butuh barang. Dan itulah yang gue minta dilakukan sama talent-talent gue. Makanya Bari juga ngelakuin, David juga ngelakuin, Gamila juga sebenarnya ngelakuin, dan Awe juga ngelakuin. Nah dan akhirnya resultnya adalah karena kelihatannya publik termasuk brand ngelihat gue aktif di sosial media, peluang-peluang untuk activation brand di sosial media jadi banyak masuk ke gue juga. Belakangan ini gue terlibat di launching produk, terus banyak brand ngundang gue jadi host talk show online. Itu semua terjadi karena gue aktif melibatkan diri gue di sosmed. Dan akhirnya peluang-peluang itu gue dapatkan. Di Komika promotor lebih pusing, karena kan kita ngerjain acara off-air promotor ini. Akhirnya sekarang si Komika Entertainment lagi bikin sebuah solusi berupa bayangin virtual venue. Sebuah virtual venue. Di mana virtual venue. Bayangin kemarin waktu Komika Afterlife itu sebenarnya eksperimennya. Intinya adalah kami sekarang akan menyediakan event online streaming berbayar. Tapi ini platform sendiri. Nggak pakai platform orang. Karena gue pikir kalau bisnis gue adalah acara stand up, maka wajarnya tuh gue ngembangin sendiri. Dan kami sedang mengembangkan, moga-moga dalam waktu dekat gue bisa launching. Ketika launching, ini akan jadi produk yang gue yakini produk untuk masa depannya Komika Entertainment. Ada nggak ada corona, produk ini akan sangat kepake dan ini akan kami seriusin di masa depan. Jadi itu yang lagi gue kerjakan supaya kita tetap bisa agresif dan bukan cuma bertahan, supaya kita bisa menang di tahun 2020 ini. Gitu kan lebihnya. Oke. Tapi gue menarik sih tadi yang lo bilang yang virtual venue. Kan bisnis lain ke hold nih. Menurut lo bakal ini nggak sih, bakal terpengaruh nggak sih sama bisnis yang lain dengan uangnya terhold gitu? Sebenarnya ada beberapa bisnis yang kelihatan udah terdampak sih. Secara umum asumsi masyarakat adalah, atau asumsi ahli ya, adalah ketika produknya itu tidak dirasa sebagai produk primer, orang pada nahan diri gitu. Salah satu yang terdampak konon, tapi belum tentu benar, tergantung entitas bisnisnya juga. Salah satu yang terdampak itu adalah pakaian, baju, kemudian sepatu katanya. Walaupun gue tahu ada beberapa reseller yang tetap oke penjualannya, tapi secara umum penjualan baju sama penjualan sepatu tuh nggak seperti biasanya, karena mereka nggak ngerasa ini sesuatu yang penting gitu. Tapi hiburan digital kayak komedi, atau konten YouTube, atau konten Instagram, atau bahkan acara online berbayar
kayak Komika Afterlife, itu ternyata dianggap sebagai hal yang primer karena stres adalah sesuatu yang dirasain banyak orang. Kesehatan mental jadi penting untuk mereka, makanya mereka siap bayar gitu. Nah, jadi ada dampaknya. Kalau lu cek, banyak vendor GoFood atau GrabFood juga menurun drastis sih gara-gara corona, karena katanya orang lebih banyak masak di rumah gitu. Jadi ya itu yang terjadi. Oke. Berarti menarik juga. Berarti si hiburan ini akan terus laku di kayak gini. Iya. Oke, lanjut, Bang. Satu lagi gue penasaran nih. Ada satu yang gue penasaran. Apakah Komoi Demunoi akan on time untuk 10 kota sisanya? Perkiraan lo On time tuh maksudnya apa? yang on schedule kan 10 di pending nih, 10 di ke 2021. Dari lapangan yang gue lihat banyak kan teman-teman gue juga akan jadi event kan. Nah, event ini rata-rata di hold sampai Januari 2021. Event-event besar. Apakah Di Jakarta atau di luar? Nationwide Indonesia? Apakah gue sebenarnya pengen nonton di Jogja karena Bintang kan. Gue berharap banget ini on time karena waktunya juga pas, gue masih bisa nabung sesuai kata lo kemarin. Cuman gue banyak yang pesimis akan ini tour lo bakal mundur, bakal jadi tahun 2021 entirely. Menurut lo apakah akan terjadi atau akan tetap 10 aja yang ke pending? Sebenarnya jawabannya gue juga nggak tahu. Tapi yang orang mesti sadar adalah gue nggak punya alasan untuk mundurin karena patokan gue adalah anjuran pemerintah. Selama anjuran pemerintah itu masih PSBB sampai dengan Mei, maka kenapa gue harus batalin yang di Desember, kan gitu kan? Kan orang, misalkan gue bilang nih, guys, gue mesti undurin nih show gue nih dari Oktober sampai Desember gue batalin. Terus orang nanya kenapa? Terus gue bilang ya karena corona. Terus gue ditanya lagi patokannya apa? Gue nggak bisa jawab kan? Kalau sekarang kan gue bilang penyelenggaraan gue tuh patokannya tuh arahan pemerintah. Kalau pemerintah bilang PSBB sampai Mei, berarti acara gue Oktober dan Desember masih aman. Kalau misalkan pemerintah bilang PSBB sampai Oktober misalnya, berarti gue bisa jalan di Oktober dan seterusnya. Kalau misalkan pemerintah bilang PSBB sampai ke Desember, nah baru gue geser. Tapi sebelum ada anjuran itu dari pemerintah, nggak ada arahan itu dari pemerintah, gue juga bingung alasan gue ngegeser apa gitu. Jadi untuk saat ini sih, gue masih jalan sesuai jadwal. Tapi emang harus diakui, gue lebih optimis sama Jakarta daripada kota-kota lain. Karena di Jakarta, PSBB-nya tuh jauh lebih ketat dan jauh lebih disiplin daripada di kota lain, gue tahu. Ambil contoh Batam aja, gue dapat informasi dari teman gue yang di Batam itu klub masih jalan, dugem masih jalan, iya masih jalan. Orang Batam yang ngomong sama gue. Nah kalau kayak gini kan, kalau nggak ada PSBB yang ketat kan berarti kan kurva penyebaran COVID-nya kan jadi nggak kejaga dong. Iya. Makanya gue selalu bilang setiap kali gue lila, lu tuh kalau disuruh PSBB, lu harus disiplin. Karena kalau lu nggak disiplin, orang lain nggak disiplin. Dan kalau orang lain nggak disiplin, semua nggak disiplin. Dan kalau pada nggak disiplin, gue nggak bisa ke sana. Sementara kalau di Jakarta, kita bisa berasumsi ini akan lebih enak. Beritanya udah nyebar bahwa kurva penyebarannya udah mulai rata di Jakarta. Iya, udah tapi kemarin pengumumannya, ketika tahu rata, nggak dilonggarin, malah dibikin lebih ketat. Orang ketika keluar Jakarta nggak bisa masuk dalam waktu cepat. Kemarin baru diumumin kan tuh. Sama Anies dibilangin bahwa lu kalau mau ngotot pulang kampung walaupun dilarang, ya silakan, tapi asal lu tahu aja, lu nggak bisa balik dalam waktu cepat. Nah, sebagai orang yang punya kepentingan di Jakarta, gue ngelihat ini indikasi yang baik. Karena pemerintah provinsinya mencoba untuk menjaga keadaan tetap seperti sekarang. Dan kalau keadaan tetap seperti sekarang, artinya PSBB-nya didisiplinkan, berarti gue makin optimis Desember akan kejadian. Amin. Amin. Yang di kota lain ini loh, yang makanya gue tuh setiap kali gue ngumumin soal penjualan tiket di Istora, gue tuh dalam hati bilang, guys, lu mungkin khawatir sama corona nih, tapi peluang terbesar untuk bisa nonton itu kemungkinan besar di Jakarta, karena di kota-kota lain banyak yang nggak disiplin. Jadi kayak Jayapura gitu, di Aceh juga gue dapet informasi nggak terlalu disiplin. Jadi gue di Medan juga gue denger nggak disiplin, di Makassar juga gue denger nggak terlalu kenceng, setidaknya nggak sekencang di Jakarta. Jadi gue bisa berasumsi kalau ngelihat keadaannya sekarang lebih optimis di Jakarta. Plus sebelum gue November
Raisa mau bikin konser di GBK, 30.000. Oh my. Nah, gue selalu bilang sama orang, kalau Raisa aja masih jalan, ya masa gue nggak jalan? Gitu dong. Oh iya sih. Festival-festival tuh masih jalan di Oktober loh. Di Jakarta tuh, kalau lu bilang banyak yang di hold nationwide, gue dapat informasi sebaliknya. Lu buka aja website resmi Istora. Kan lu bisa buka tuh, GBK, bisa lu buka websitenya. Terus lu bisa ngeliat nih acara-acara yang ada di JCC, di GBK, di Istora. Itu kalau lu lihat, dari Oktober sampai Desember tuh masih pada jalan. Masih pada ada di situ, nggak ada yang diundur. Wow. Jadi, gue tuh bingung kalau dibilang Istora bakal diundur atau enggak. Gue sih ngelihat Raisa ya. Kalau Raisa aja 30.000 masih jalan, ya masa gue nggak jalan gitu. Oke, gue berharap Jakarta, kalaupun Jakarta jalan duluan, gue mau nonton. Asli, 7.000. Nah, makanya, apa? gue lihat itu kemarin, kan gue kalau lu perhatiin di Instagram tuh udah beberapa kali posting informasi tentang show di Jakarta. Ya. Kalau lu lihat kolom komentarnya, itu orang-orang masih mau beli. Coba lu cek postingan terakhir. Itu semuanya masih pada berencana beli. Habis itu gue juga bikin kayak penelitian kualitatif ke orang-orang yang gue tahu biasanya pada nonton gue cek, lu dalam kondisi ekonomi seperti ini bakal tetap beli nggak? Beli semua, ternyata mereka udah nyiapin duit. Jadi, gue menganjurkan kalau emang pengen nonton gue, lu mesti berjuang di periode Wong Soyudan. Karena itu adalah harga termurah yang lu bisa dapetin. Dan B, lu mesti siap-siap karena orang pada rebutan. Gitu. Berjuang menjadi 200 orang pertama karena semenjak Hiduplah Indonesia Maya, nyokap gue mau nonton Komedi Munoy. Mantap. Gue mau nonton bang, asli. Gue karena nyokap gue udah lansia kan, gue mau nggak mau masih dapat Komika Lounge, mau nggak mau. Nggak mungkin nyokap Iya, betul. Karena itu betul. Gue curiga banyak banget orang yang lebih pengen dapetin Komika Lounge daripada sekedar foto-foto, karena Istora seperti kita tahu, area nunggunya tuh kan semi outdoor ya. Jadi paling enak itu masuk Komika Lounge. 200 orang yang bisa masuk Komika Lounge tuh bener-bener duduk, ruang ber-AC, makanan, minuman, karya-karya gue dan merchandise gue berserakan. Emang paling enak sih. Hah? Gratis? Gratis, kan selalu. Oke. Udah dari sejak zaman juru bicara. Oke, gue berusaha. Gue mau 3 tiket. Gue mau 3 tiket. Gue mau 3 tiket. Deh, selamat berjuang. 20 Juni ya? Betul, 20 Juni. Oke, 20 Juni gue berjuang. Bang, untuk yang masalah bisnis selesai, jadi plan lo jelas. Gimana rumah lo menghadapi PSBB ini? Rumah? Iya, gimana lo, Mbak Gamila, Dipo, Hira tuh menghadapi PSBB 2 bulan di rumah tuh responnya pada kayak gimana? Gue penasaran sih. Terus terang sih, kalau anak-anak nggak merasa ada masalah ya. Mereka seneng bener. Malah kalau diajak keluar rumah, males mereka. Serius? Iya, mereka mah seneng. Iya bener, mereka mah seneng di rumah, main game, nonton YouTube, gambar. Shira bikin video gaming buat YouTube-nya. Mereka mah betah bener. Yang nggak betah ya gue sama Gamila palingan. Karena kita generasi-generasi gerak fisik dan generasi keluar rumah. Gue sebenarnya relatif betah, tapi gue beneran kangen sama manggung di depan orang, kangen sama main bola, main basket. Itu tuh nggak ada substitusinya. Oh, iya, manggung di Lila atau manggung di Comika Afterlife itu beda sama stand up secara fisik gitu. Jadi gue sih nggak sabar pengen jalan gitu. Makanya dan di rumah sih emang udah jadi di rumah gue tuh sekarang ada area di mana semuanya itu harus disemprot bersih-bersih dulu di situ baru bisa masuk. Kayak semua barang kiriman harus diam di situ, disemprotin dulu baru bisa masuk. Kalau gue keluar rumah, gue harus buka baju dulu di situ, ganti sama baju yang udah gue siapin, baru bisa masuk. Kalau enggak, nanti gue takut bawa kuman ke dalam rumah. Itulah situasi sekarang di rumah. Oke. Jadi lo menghadapinya dengan oke-oke aja sebenarnya ya? Ya oke. Gue bahkan agak ngerasa ada berkahnya juga, karena gue ini liburan bukan,
tapi gue bisa menghabiskan hari-hari gue setiap hari bersama anak-anak. Itu berkah tuh. Setiap hari gue bisa makan bareng sama keluarga gue, itu berkah itu. Gue kemarin habis nggak sengaja ya ngebuka WhatsApp-an antara gue sama Shira. Udah lama sekali terakhir kali Shira minta gue pulang cepet. Biasanya setiap hari tuh Shira selalu WhatsApp, ayah kapan pulang, ayah pulang, nggak bisa tidur, nggak ada ayah. Sekarang nggak pernah lagi kayak gitu karena gue di rumah terus. Tuh si Shira nyaut tuh. Apa Shira? Hai Shira. Nggak apa-apa, I miss you. I love you. Di bawah deh. Oh. Bang, gue baru baca komen. Seumpama konser Raisa pada kena COVID, terus lo jalan aja gitu. Ini Anjar Novianto nih sekolahnya sampai level apa nih? Pertanyaannya nggak perlu dijawab. Kan tadi gue bilang, Anjar Novianto kan tadi gue bilang, gue menyelenggarakan mengikuti anjuran pemerintah. Sekarang kita mikir logis aja. Kalau orang pulang dari Raisa pada kena corona, ya masa masih dapat izin? Kan bikin acara harus dapat izin dong. Iya dong. Nah, izin kan datang dari pemangku kepentingannya, yaitu pemerintah atau pemerintah daerah atau pemerintah provinsi. Ya berarti kan kalau misalnya ada kayak gitu ya pasti diundur. Cuman kalau itu tidak ada, kan tadi kan kita bahas gitu. Kalau nggak ada indikasi itu, izin ada, kenapa gue mesti diundur? Kan gitu. Tapi kalau misalkan izin tidak ada, ya berarti mesti diundur. Segitu aja sederhana. Ya Allah. Ini contoh orang-orang yang nonton Lila tapi nggak ngikutin syarat. Kagak, kebanyakan orang ini tuh gue merhatiin ada kecenderungan di sosmed. Kan kita tahu pepatah, malu bertanya sesat di jalan. Itu pepatah tuh. Tapi sekarang gue selalu lanjutin, malu bertanya sesat di jalan, kebanyakan nanya, miskin kemandirian. Zaman sekarang tuh orang cenderung terlalu mudah nanya ketimbang mikir. Padahal kalau dia mikir atau dia teliti dikit, mungkin dia nggak perlu nanya. Contoh, ada orang nih, Bang, gimana nih gue mau beli tiket udah kehabisan. Hah? Mau beli tiket apaan lu? Tiket nonton di Istora Senayan Jakarta. Gimana caranya Bang gue bisa beli? Coba lu lihat lagi baik-baik websitenya. Itu tanggal berapa penjualan tiketnya. Terus dia bilang, oh iya Bang, salah Bang, gue baru lihat tanggal 20 Juni. Atau gue posting informasi di Instagram, penjualan tiket dibuka tanggal 20 Juni, ntar ada yang nanya lagi, Bang, kapan penjualan tiket? Itu tuh namanya tuh kebanyakan nanya miskin kemandirian. Sebelum dia nanya, mending dia mikir dulu dan dia teliti baik-baik. Kalau dia pikir dan teliti baik-baik, mungkin dia nggak akan nanya. Itu kalau di Beat lo, gue lupa di mana. Goblok, B-nya 6, K-nya 18. Mesake bangsaku itu kalau gue nggak salah. Gue digital download cuman belum ada juru bicara sama Pargi Waksono. Belum bisa beli. Sikat dong bro. Sabar bang, gaji gue habis untuk yang lain, ditahan dulu ntar. Bagus. Itu yang tim apa? Yang tim dokumentasi gue pengen ikutan tapi belum ngumpulin portofolio gue. Itu sistemnya gimana sih, Bang? Udah. Nah, maksudnya sistemnya apakah akan semua ngikut lo keseharian apa gimana gitu? Bisa, tergantung filmmakernya. Setelah dipilih, tentu kita akan meeting bareng, terus gue akan nanya sama dia, lu mau bikin filmnya angle-nya seperti apa? Okay. Narasinya seperti apa? Kemudian chapter-chapternya kurang lebihnya seperti apa? Dan untuk itu, berarti kebutuhan lu apa? Kalau misalkan lu pengen nempel gue setiap hari, ayo, samperin aja gue ke rumah, gue akan buka aksesnya. Tapi tentunya harus bersih ya Anda masuk rumah saya dalam masa corona. Kalau nggak, atau mungkin lu cuma bisa di depan rumah aja. Lu siapapun itu akan gue libatkan dalam meetingnya, jadi mereka bisa ngelihat seperti apa prosesnya, seperti apa gue ketika lagi mimpin rapat, terus mereka bisa nanya apapun, mereka bisa punya akses sama siapapun, misalnya mereka bilang, Bang, gue butuh untuk wawancara opener lu, oh ya silakan, gue kasih kontaknya, Bang, gue perlu wawancara tim lu, ya udah boleh silakan, yang penting dijelasin dulu konsepnya seperti apa, biar kita ada bayangan kebutuhannya seperti apa. Nah nanti setelah selesai turnya, dan dia udah selesai, nanti dia akan edit, produk hasil akhirnya dikasih ke gue, kemudian dia akan dibayar sesuai dengan kesepakatan. Oke. Lo butuh berapa orang sih? Bukan gue yang nentuin, pasti orangnya yang nentuin. Oke. Gue kira tuh kayak... Tapi yang pasti,
Apa? Nggak mungkin cuma 2 orang. Karena Satu kalau misalnya tim. dia bilang ya harus satu tim. Karena kalau misalnya satu orang bilang timnya cuma 2 orang, gue bisa kebayang, ini mah outputnya biasa-biasa aja. Ini kan dokumenter buat gue, harus bagus gitu. Nggak bisa kayak cuman sekedar video biasa gitu. Karena kalau cuma 2 orang berarti satu videografernya, kameramennya, dan satu direkturnya, terus yang ngedit siapa? Yang ngerjain grafis siapa? Orang soundnya siapa? Kalau semuanya dirangkap-rangkap sama satu orang, wah ini mah kebayang jelek gitu. Oh, sistemnya gitu. Gue kira sistemnya itu dari banyak yang submit, lo ambil-ambilin lo jadiin satu tim. Gue kira gitu. Ya nggak mungkin dong. Pasti nggak bisa kerja bareng. Satu orang yang submit pasti udah bawa tim. Nah, satu orang yang submit Oke. itu yang gue pilih sama timnya. Oke, kalau gitu gue nggak jadi ikut karena gue nggak punya tim. Nah, iya jangan. Ada orang pengen dirinya sendiri, bang, saya bang gitu. Sama ya udah lu kasih tahu tim, enggak saya sendiri, lu nggak akan gue pilih, lu jelek lu pasti kalau sendirian. Iya, gue tahu. Gue belajar dari yang sebelumnya. Satu orang itu sangat amat sulit. Iyalah. Gue sama Roy aja timnya berlima itu masih susah loh. Iya. Apalagi ini tour ya, jadi dia akan nempel gue setiap hari. Habis itu masa dia nggak punya kepentingan lain. Nanti kalau misalkan gue mesti ngelakuin sesuatu terus dia nggak ada karena kepentingan lain, nggak ada yang ngelapis. Karena dia Nah, sendirian. iya Nggak bener. mungkin, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Susah. Oke. Bang, terima kasih banyak atas waktunya. Semua Sama-sama. semua pertanyaan gue sudah terjawab. Lumayan buat apa lagi nih, ada apa lagi nih? Apa lagi? Nggak ada. Oke, Bang, Virtual sampai background-nya gue matiin. tempat Lila Show. Markas andalan. Tempat saya memenangkan tiket Komoi di Munoi. Itu gue yakin menang sih, by the way, waktu itu tuh nih beat gue lucu nih. Menang. Selamat. Oke, Bang, terima kasih semuanya. Terima kasih sudah nonton. Sampai Ya. ketemu di episode selanjutnya.